Pengasabah ini menulis inna dzikra min a'zamil umuril fadail wa afdalul qurbat wa awsalil wasail. Inna dzikra min a'zamil umuril fadail. Zikir itu merupakan perkara yang teragung dari beberapa ibadah yang agung. Jadi zikir ini merupakan perkara teragung, termulia dari sekian banyak perkara yang mulia. Satu. Yang kedua, wa afdalul qurbat. Nah, seutama-utama pendekatan kepada Allah. Jadi dari sekian banyak cara-cara pendekatan kepada Allah, maka zikir ini merupakan yang paling utama. Wa afdalul qurbat. Kemudian yang ketiga, wa awsalil wasail. Ya, merupakan sarana yang dapat menyampaikan kita kepada Allah yang paling cepat. Nah, jadi ini yang kita bahas ini tiga ini. Inna dzikra min a'zamil umuril fadail. Zikir itu merupakan perkara teragung dari beberapa perkara yang agung. Kemudian yang kedua merupakan seutama-utama cara pendekatan kepada Allah, afdalul qurbat. Nah, jadi pendekatan kepada Allah yang paling utama. Kemudian yang ketiga, wa awsalil wasail. Sarana yang dapat menyampaikan kita kepada Allah yang paling cepat. Bapak Ibu yang saya hormati, itu yang bait pertama. Sesuai dengan firman Allah, wala dzikrullahi akbar. Zikir kepada Allah itu merupakan zikir yang terbesar, terutama dari sekian banyak ibadah. Wala dzikrullahi akbar. Di dalam Al-Quran juga Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang yang beriman, berzikirlah kamu kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Wasabbihu lahu bukratan wa asila. Dan bertasbihlah kamu kepada Allah di waktu pagi dan petang. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, kita lihat inna dzikra min a'zamil umuril fadail. Zikir itu merupakan perkara teragung dari sekian banyak yang agung. Kalau dalam istilah lain itu afdhalu zikir fa'lam annahu la ilaha illallah. Pertama kita lihat zikir itu apa. Banyak pengertiannya. Ya, zikir ini bisa diartikan dengan menyebut atau mengucap. Jadi kita baca Al-Quran itu zikir. Ya, kemudian kita sholat juga zikir. Kita baca istighfar juga zikir, itu ucapan. Jadi zikir melalui ucapan. Nah, zikir ini juga bisa diartikan dengan mengingat. Jadi ada yang disebut, ada yang diingat. Kalau sudah zikir yang diingat itu melalui hati. Makanya zikir ini bisa dilihat dari 4 maqam. Ada zikir di maqam syariat, ucapan dan perbuatan. Maka baca Quran zikir, sholat juga zikir, haji juga zikir.
Jadi semua ucapan dan perbuatan yang diberi pahala bagi yang mengamalkan itu adalah zikir secara syariat. Nah, kemudian ada zikir di maqam tarekat. Nah, kalau urusan tarekat ini urusan hati. Jadi kalau kita sudah bicara tarekat itu adalah urusan hati. Ya, jadi ada syariat itu urusan zahir, maka boleh dikatakan syariat itu jalan bagi tubuh. Supaya tubuh kita ini tahu mana yang halal, mana yang haram, mana sah, mana batal. Supaya tubuh kita selamat. Sebab kalau aturan tubuh ini diikuti, tubuh menjadi selamat. Kalau dilanggar, dia tidak selamat. Misalnya begini, maling itu dilarang. Lalu ada orang yang melakukan maling. Ya, entahlah maling ayam atau maling duit. Ya. Kalau maling tingkat tinggi kan orang sebut itu bukan maling, korupsi. Maling itulah ya, ngambil hak orang, ya, maling. Ya. Jadi kalau dia lakukan maling, nanti ketangkap sama orang, digebuk, berdarah-darah, kan nggak selamat. Dia maling duit, katakanlah korupsi gitu ya. Ketahuan sama KPK, nah, tangkap, pakai baju oranye, masuk sel, jabatan dicopot, harta disita. Udah kan nggak selamat jadinya. Makanya syariat itu jalan bagi tubuh, supaya tubuh kita ini selamat. Sedangkan tarekat itu jalan bagi hati. Nah, supaya hati kita ini ingat kepada Allah, ya, supaya hati kita ini tidak merasa paling benar, paling suci, supaya hati kita ini terhindar dari iri, dengki, hasud. Nah, makanya zikir di tingkat tarekat ini membersihkan hati. Nah, seperti kata Nabi, likulli syai'in siqalah wa siqalatul qalbi zikrullah. Segala sesuatunya itu ada alat pembersih. Pembersih hati itu zikir kepada Allah. Jadi kalau orang nggak senang zikir, berarti masih senang hatinya kotor. Nah, masih senang iri, masih senang dengki, ya, masih senang disanjung-sanjung, hubul jah, gitu ya. Itu saja. Jadi kalau zikir itu kan tujuannya membersihkan hati. Itu diantaranya. Likulli syai'in siqalah wa siqalatul qalbi zikrullah. Segala sesuatunya itu ada alat pembersih hati, itu zikir kepada Allah. Maka kita belajar tarekat itu belajar zikir. Artinya kita belajar membersihkan hati. Nah, jadi kalau orang yang tidak mau zikir atau anti tarekat itu sama saja masih senang hatinya kotor. Kemudian ada zikir disebut di maqam hakikat. Ya, kalau di maqam tarekat itu mengingat, tapi kalau di maqam hakikat itu dirasa. Jadi medianya beda. Ya, jadi rasa. Nah, ketika kita masuk kepada rasa, nah ini rasa ini ada 3 tempat. Ada rasa pada tubuh, ada rasa pada ruh, ada rasa pada rahasia. Ada. Atau disebut dengan rasa jasmani, rasa ruhani, rasa robbani. Jadi itu 3 macam rasa. Misalnya dipencet sakit, nah itu rasa jasmani. Ya. Kemudian rindu, sayang, benci itu rasa rohani. Dalam kajian ini bukan ini yang dimaksud rasa dalam kajian hakikat. Tetapi maksudnya rasa robbani. Rasa robbani ini artinya
hilang rasa kehambaan, isbat rasa ketuhanan. Nah, jadi tidak lagi kita yang merasakan, ya, tetapi sudah dikembalikan kepada Allah. Nah, salah satu contoh misalnya, ini semakin dikaji, ini semakin apa ya? Semakin tidak lagi merasa. Contohnya sholat lah, ya. Sholat ini merasa enggak kalau kita yang sholat? Bapak Ibu kalau sholat tadi merasa enggak kalau Bapak Ibu yang sholat? Merasa kan? Ya. Coba kita lihat, benarkah Bapak Ibu yang sholat? Nah, ini di tingkat hakikat, nah ya. Kalau tingkat syariat ya beda. Jelas kita lah yang sholat, ya. Nah, tapi kalau sudah masuk ke rasa tingkat hakikat, bagaimana mungkin kita yang sholat, Pak? Pakai apa kita sholat? Kita berdiri pakai kodrat Allah. Kita bisa baca ini dan itu ilmunya Allah. Kita bisa mendengar pakai samanya Allah. Kita bisa melihat itu basarnya Allah. Nah, yang punya kita yang mana? Nggak ada kan? Kok bisa kita yang merasa kita yang sholat, katanya? Semuanya sudah punya dia semua. Kita bisa berdiri itu pakai kodrat Allah, bukan kodrat kita. Apa mampu kita berdiri itu? Dari mana kita dapat kemampuan itu? Ya, kita tidak pernah beli, kita tidak pernah bikin, tiba-tiba ada kemampuan kita. Ya, itu kodrat Allah, bukan kodrat kita. Nah, kalau itu milik Allah, kenapa kita ngaku punya kita? Nah, itu salah satu kelemahan kita di dalam beriktikad. Ya, bukan milik kita, tapi kita akui punya kita. Gitu. Ya, mungkin terlalu kasar kalau disebut maling, gitu ya. Ya, maling punya Allah. Gitu ya. Ya. Kita baca ini dan itu, menurut kita tahu kita punya ilmu kata kita. Gitu. Coba direnung, benarkah kita ini yang punya ilmu itu? Dari mana kita dapat? Kalau nggak dikasih tahu sama Allah kan nggak pernah tahu kita. Contohnya aja nggak usah jauh-jauh lah. Ini warna apa Bapak Ibu? Hitam kan? Kira-kira kata Allah ini warna apa ini? Ini kan kata kita kan hitam, kata Allah ya hitam juga, karena kita nggak pernah tahu ini hitam kalau sebelum dikasih tahu sama Allah. Berarti kan yang berilmu itu Allah, bukan kita. Coba kalau diambil lagi sama Allah, nggak tahu kita. Ada teman saya dulu, Bapak Ibu ya, ini ceritanya, ya, cerita kawan. Dia itu qari di tingkat kecamatan. Juara umum tingkat kecamatan. Jadi udah bagus lah bacaannya. Namanya sudah juara umum tingkat kecamatan. Juara 1 lah. Jadi rupanya dia ini pacaran dengan orang Kristen. Nah, jadi saking artinya cintanya kepada pacarannya ini, satu waktu pacarnya ini ngajak ke gereja. Nah, karena menghargai pacarnya diikutilah, duduklah di gereja itu. Nah, rupanya setelah nyanyi-nyanyi itu dikasihlah minum, entah apa minumnya nggak tahu lah itu. Ya. Pulang ke rumah itu ketika buka Al-Quran nggak bisa baca lagi, hilang semua. Alif sebesar tiang aja nggak tahu lagi. Padahal itu juara kecamatan. Dicabut oleh Allah itu ilmunya. Nah, jadi gimana kita merasa kita yang punya? Nah, kalau sudah dicabut seperti itu kan nggak tahu menahu lagi. Nah,
Jadi ilmu yang kita pakai itu ilmunya Allah. Kalau begitu yang berilmu Allah, bukan kita. Merasa enggak kalau yang berilmu itu Allah? Nah, atau kita merasa kita yang berilmu? Nah, begitu juga kita mendengar. Apakah kita ini mendengar? Syariatnya iya, kita mendengar pakai telinga kita ini. Coba direnung Bapak Ibu, apakah telinga kita ini mendengar? Pada hakikatnya enggak. Ini yang mendengarnya kan bukan telinga. Buktinya bukan telinga yang mendengar. Coba perhatikan mayat. Mayat itu masih punya telinga, cuman telinga mayat sudah tidak mendengar lagi. Nah, itu menunjukkan bukan telinga yang mendengar. Yang mendengar itu sama. Sama itu sifat Allah. Berarti Allah itulah yang mendengar itu. Ya. Melihat, mata kita melihat, kata kita begitu syariatnya. Coba direnung lagi, benarkah mata kita ini melihat? Nah, kalau mata kita ini melihat, mestinya mayat masih bisa melihat. Karena mata mayat enggak copot, masih ada. Tapi kenyataannya mata mayat sudah tidak melihat lagi. Itu membuktikan sebenarnya yang melihat itu bukan mata. Yang melihat itu basar. Basar itu sifat Allah. Nah, kalau begitu yang melihat itu ya Allah itulah. Nah, ini yang saya maksudkan tadi, ya rasa Rabbani. Jadi tidak lagi merasa kita yang sholat. Kalau masih merasa kita yang sholat, itu berarti kita belum sampai ke puncak. Ya, masih di syariat itulah, belum masuk ke dalam. Padahal kan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, as-shalah mi'rajul mu'minin. Salat itu mi'rajnya si al-mu'min. Nah, di salat itulah mi'raj. Ya, mi'rajul mu'minin, naiknya si al-mu'min. Siapa si al-mu'min? Ruh kita. Jadi ruh itu namanya al-mu'min. Al-mu'min miratul mu'min. Si al-mu'min itu cerminan daripada si al-mu'min. Jadi al-mu'min pertama itu ruh kita. Al-mu'min kedua itu salah satu nama Allah. Ya. Jadi al-mu'min miratul mu'min artinya ruh kita cerminan dari Allah. Nah, ya. Atau boleh dikatakan bayang-bayang atau mazhar, ya. Terus kita itu makanya oleh ruh min amri rabbi. Katakan hai Muhammad, urusan ruh itu urusan Tuhanku, itu bayang-bayang, ya. Jadi ruh itu bukan punya kita nggak punya ruh, enggak. Ruh itu punya Allah. Ya. Panafakhtu fihi min ruhi. Kutiupkan ruhku, kata Allah. Ketika jasad Adam itu sudah sempurna, panafakhtu fihi min ruhi. Kutiupkan ruhku. Ruhnya Allah, bukan ruhnya Adam, ya. Begitu juga ketika janin di kandungan ibu sampai waktunya Allah tiupkan ruh. Masuklah ruh ke janin, ke tubuh. Jadi tubuh itu ibarat rumah-rumahnya ruh. Ya. Jadi tubuh kita ini rumah-rumahnya. Ya, dan makanya dia tidak punya kemampuan secara mutlak. Walaupun punya mata, tapi mata tak melihat. Mata itu rumah-rumahnya basar. Walaupun punya telinga, tapi telinga tak mendengar. Kenapa? Karena telinga itu rumah-rumahnya sama. Ada ya. Walaupun punya tubuh, tapi tubuh tak hidup. Kenapa? Karena tubuh ini rumah-rumahnya ruh. Ada ya. Jadi casingnya, bajunya. Maka kalau tubuh ini sudah nggak dipakai ruh lagi, nah mati namanya. Jadi yang mati itu tubuh, bukan ruh. Kalau ruh kita ini nggak pernah mati, nah itulah diri kita yang sebenarnya, ruh kita itulah. Kalau ini mah pakaiannya di dunia. Nanti kalau ruh kita kembali, ya dia lepaskan dari tubuhnya sudah tak bisa berbuat apa-apa.
mati kata orang. Nah, jadi kalau mati itu artinya ya jasad tidak punya ruh lagi. Nah, tapi kalau diri kita yang sebenarnya itu ruh itulah. Dia tidak pernah kenal mati. Maka nggak ada yang mati dari awal mula dijadikan sampai hari ini, bahkan sampai hari kiamat. Nggak ada ruh yang mati. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya walakin la tash'urun. Jangan kamu kira orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Mereka hidup, cuman kamu nggak tahu. Yang terbunuh di jalan Allah, mana yang disebut jalan Allah? Ketetapan Allah. Ada yang meninggalnya karena sakit, ada meninggal karena tabrakan, ada yang meninggal karena tenggelam, ada yang meninggal karena dibunuh. Itu semuanya jalan Allah. Namanya bahasa umumnya, apapun penyebab kematiannya, sebenarnya ruh itu tidak mati. Ya. Cuman kita nggak tahu. Kenapa nggak tahu? Ya nggak kelihatan. Ya, yang kelihatan kan jasad. Nah, sekarang jasad sudah ditinggalkan sama ruh. Ruhnya sudah pergi. Nah, makanya jasad itu disebut mati. Jadi kalau bicara mati itu artinya ruh menanggalkan jasad. Nah, cuman di kita ini kadang-kadang lebih mengutamakan jasadnya ketimbang ruhnya. Padahal yang merasakan susah senangnya dalam perjalanan hidupnya itu adalah ruh kita itulah. Dan dialah yang akan bertanggung jawab langsung kepada Allah. Karena ruh kita itulah yang pernah ketemu Allah. Kalau jasad tidak pernah ketemu, enggak ada. Maka Bapak Ibu yang saya hormati, maka kalau zikir di tingkat hakikat itu tadi adalah dirasa. Rasanya disebut rasa Rabbani. Hilang rasa kehambaan, isbat rasa ketuhanan. Dan inilah yang digali, dipahami dalam kajian-kajian hakikat. Nah, supaya tidak lagi terasa bahwa kita yang ada. Tidak lagi terasa kita yang punya. Ya. Sebab salah satu yang membuat kita tersiksa itu adalah merasa memiliki. Itu membuat kita tersiksa. Nah, makanya di dalam kajian tasawuf itu kita mengenal ada yang namanya menghilangkan sangkutan, mengembalikan pinjaman. Nah, mengembalikan pinjaman itu tadi, apa yang dipinjamkan oleh Allah kepada kita itu kembalikan. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Serahkan apa yang sudah Allah berikan kepadamu sebelum kematianmu datang. Nah, cuman di kita ini kadang-kadang kalau sudah bicara infak, konotasinya ke duit gitu. Padahal dalam ayat ini tidak bicara masalah duit. Wa anfiqu mimma razaqnakum. Infakkan apa yang sudah kami berikan kepadamu. Nah, yang sudah diberikan Allah kepada kita ini kan banyak. Ada yang di dalam diri, ada yang di luar diri. Infakkan itu maksudnya apa? Ya, jangan akui itu punya kita. Infakkan, serahkan. Maka dalam bahasa tasawuf, la hayyun, la alimun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun bil haq illallah. Tak ada yang hidup kecuali Allah, tak ada yang tahu kecuali Allah, tak ada yang kuasa kecuali Allah, tak ada yang kehendak kecuali Allah. Tak ada yang melihat kecuali Allah, tak ada yang mendengar kecuali Allah, dan tak ada yang berkalam kecuali Allah. Nah, ini namanya mengembalikan pinjaman. Kapan kita kembalikan? Min qabli ayya atiya hadakumul maut. Sebelum kematianmu datang. Nah, makanya mati itu tidak jaminan kembali ke Allah.
Maka sering saya katakan, nah kembali ke Allah itu justru sebelum kematian datang. Kalau sampai kematian datang, ya dah, kita belum kembali ke Allah sampai akhirat nggak bakal balik. Jadi mati itu batas waktu untuk kembali kepada Allah. Nah, dalam Al-Quran kan disebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kapan kita kembali? Ya itu sebelum kematian datang. Bapak Ibu yang saya hormati, nah ini maka kita berusaha semaksimal mungkin ya untuk bisa kembali kepada Allah sebelum kematian kita itu datang. Nah pertanyaannya, yang mau kita kembalikan itu yang mana? Nah, yang mana yang harus kita kembalikan ke Allah? Karena diri kita ini 4 lapis, maka 4 lapis itu yang harus dikembalikan. Ada tubuh, ada hati, ada nyawa, ada rahasia. Ini kan lapisan diri kita. Kalau dalam bahasa tasawuf ada tubuh itu disebut ayan kharajiyah. Kalau ruh atau nyawa itu disebut dengan ayan sabitah. Kalau hati itu disebut dengan wujud yang am. Kalau rahasia itu disebut wujud muhad. Nah, jadi tubuh, hati, nyawa, dan rahasia. Nah ini yang dikembalikan itu. Ya. Tubuh kembali ke Allah. Apa maksudnya tubuh kembali ke Allah? Aktivitas kehidupan dalam keseharian mengacu kepada aturan Allah dan Rasul. Nah ini yang syariat itu ya. Yang halal ambil, yang haram buang. Perintah laksanakan, larangan tinggalkan. Nah kalau itu sudah kita jalani dalam kehidupan kita keseharian, ini ibaratnya tubuh yang sudah kembali ke Allah. Tapi kalau sholatnya enggak, ya judinya masih senang, malingnya kerjakan, nah itu tubuhnya belum balik, apalagi hati. Gitu. Nah, maka ini yang disebut dengan jalankan syariatnya dulu. Itu. Artinya kembalikan tubuhnya dulu ke Allah. Nah, mana yang diperintah laksanakan, mana yang dilarang tinggalkan. Yang halal ambil, yang haram buang. Cuman di kawan itu kadang-kadang ya yang cari yang haram aja susah katanya, apalagi yang halal katanya. Ujung-ujungnya halal haram hantam saja. Nah, itu yang harus diusahakan ya. Yang pertama kembalikan tubuh itu ke Allah dulu. Aktivitas kehidupan keseharian mengacu kepada aturan Allah dan Rasul. Nah yang kalau ini sudah berhasil, nah tinggal kita mengembalikan yang kedua, hati kembalikan ke Allah. Hati itu bukan milik kita Bapak Ibu. Kita nggak punya hati, enggak. Hati itu punya Allah. Makanya hati itu ada dua macam. Ada hati fisik, ada hati fisikis. Ada hati tubuh, ada hatinya ruh. Ada ya. Kalau hatinya tubuh itu lambangnya jantung. Makanya dalam hadis disebutkan ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salaha jasadu kulluh wa idza fasada jasadu kulluh ala wahyal qalb. Ketahuilah di dalam tubuh Adam itu ada segumpal darah yang kalau dia baik sekujur tubuh, kalau dia jelek sekujur tubuh. Itulah hati. Nah, itu namanya hati fisik, lambangnya jantung. Jantung itu lambang hati gitu ya. Nah kenapa kalau yang baik dia baik sekujur tubuh, kalau jelek dia jelek sekujur tubuh? Karena jantung kita ini mengambil sari makanan yang kita asup lalu diolah sedemikian rupa sehingga menjadi dua macam zarah darah, yaitu zarah darah merah dan zarah darah putih. Nah ketika penyebaran zarah darah merahnya sempurna ke sekujur tubuh, maka tubuh kita menjadi bertenaga, bersemangat. Tapi ketika penyebaran zarah darah merahnya tidak sempurna, maka tubuh kita menjadi lemah, lesu, letih, lesu.
Nah, jadi kan tidak sempurna. Nah, yang kedua zarah darah putih. Kalau penyebaran zarah darah putihnya sempurna ke sekujur tubuh, ya, maka tubuh kita menjadi imun. Bibit penyakit di dalam tidak berkembang, di luar tidak mudah datang, tidak mudah masuk. Tapi kalau penyebaran zarah darah putihnya tidak sempurna, maka bibit penyakit di dalam itu mulai berkembang, yang di luar gampang masuk. Nah, jadi boleh dikatakan zarah darah putih itu ibarat tentara penjaga perbatasan. Nah, ya. Makanya kalau penyebaran zarah darah putihnya itu tidak sempurna, kanker mulai muncul, tumor muncul, kista muncul, gitu ya. Karena tidak sempurna. Maka itu kata Nabi, idza salahat salaha jasadu kulluh wa idza fasadat fasada jasadu kulluh. Kalau dia baik, baik sekujur tubuh. Kalau dia jelek, jelek sekujur tubuh. Itulah hati. Itu nampaknya jantung. Itu disebut dengan hati fisik. Ada yang hati fisikis, hatinya roh. Nah, dia tidak ada lambang, cuman dia berlapis. Ada. Sesuai dengan hadis qudsi, Allah berfirman, ya, banaitu fi jawfi Adam qasran wa sammaituha sadran. Saya bangun sebuah istana di dalam tubuh Adam itu, yang kuberi nama As-Sudur. Nah, ini lapis pertama. Makanya kitab Pengesabah ini disebut Miftahus Sudur. Ya, kunci pembuka hati, lapis pertama. Nah, ya. Di dalam sudur itu ada qalab. Dalam qalab itu ada fuad. Dalam fuad itu ada saqaf. Dalam saqaf itu ada luban. Dalam luban itu ada sir. Dalam sir itu ada sirusir. Dalam sirusir itu ada nur. Dalam nur itu ada aku, kata Allah, yang tidak ada Tuhan selain aku. Itu lapis ke-9. Itu makanya kalau kita haji mesti wukufnya tanggal 9. Nah, karena itu isyarat sudah sampai ke lapis 9 gitu. Nah, wukufnya mesti di padang Arafah. Maksudnya apa? Ma'rifat, berhenti kepada Allah di alam ma'rifat. Ibarat kita berjalan, kata orang Padang ini, tiba di Allah mangko berhenti. Nah, kalau berjalan, kalau sudah nyampe ya berhentilah di situ gitu. Ya, makanya wukufnya tanggal 9 di padang Arafah. Nah, setelah wukuf di padang Arafah, kemana kita? Ke Muzdalifah. Untuk apa? Ngambil batu. Gunanya apa? Berangkat ke Mina melontar. Jamratul Ula, Usto, Qabah. Ya. Nah, jadi itu melontar. Apa maksudnya? Kalau orang sudah berada di puncak, orang sudah ma'rifat, di barat naik itu sudah ada di puncak. Hanya dua kemungkinan. Bertahan kalau enggak turun. Dan enggak mungkin naik lagi karena sudah ada di puncak. Ya. Iblis itu selalu berusaha supaya menurunkan derajat kita ini ke tingkat yang paling rendah. Itu usaha iblis. Ya, kan ada ceritanya itu. Ketika Allah menyuruh para malaikat dan iblis untuk sujud kepada Adam, fasajadu illa iblis. Para malaikat sujud semua. Yang nggak mau si iblis inilah. Ya dah. Masa Adam itu baru lahir kemarin gua suruh sujud katanya. Iblis ini, si Azazil itu kan pemimpin, presidennya iblis itu kan Azazil namanya. Itu pernah menjadi presidennya para malaikat selama berapa tahun itu? 40.000 tahun. Berapa periode itu? 40.000 tahun jadi presidennya iblis sama malaikat. Si Azazil itu, ya dah. Nah, sekarang ada Adam baru lahir disuruh Allah mau sujud sama Adam. Mana mau dia? Nah, makanya sombong, kata. Jadi kalau kita tampilkan sifat kesombongan, berarti kita lagi memakai bajunya iblis. Ya. Nah, karena tidak mau mengikuti perintah Allah, maka Allah
ya turunkan titah penghuni neraka buat selamanya. Ya dah. Titah sudah turun, tak mungkin akan ditolak, maka iblis mengajukan usul. Fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim fala tajidu aktsarahum syakirin. Ya Allah, kata iblis, karena engkau telah mengutus saya akan duduk di tengah jalanmu yang lurus itu. Saya akan goda Adam itu sampai ke anak cucunya hingga hari kiamat. Saya goda mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Pada akhirnya hanya sedikit yang selamat. Nah, ini tugas iblis memang menggoda, Pak. Ya, nah. Jadi makanya iblis ini di satu sisi menjadi lawan, tapi di sisi lain kawan bermain. Nah, saya pernah contohkan ibarat kesebelasan Lampung main dengan kesebelasan Jakarta. Ya, kesebelasan Lampung mampu memasukkan 1 kali bola ke gawang kesebelasan lawan Jakarta. Sedangkan kesebelasan Jakarta tak pernah memasukkan bola ke gawang Lampung. Di akhir permainan yang dinyatakan menang siapa? Lampung. Kenapa dikatakan menang? Karena memasukkan bola ke gawang lawan. Ada lawan baru dikatakan menang. Coba kalau nggak ada lawan, pagi-pagi setelah subuh lari-lari ke lapangan, masukkan bola ke gawang 100 kali, nggak menang nggak? Kenapa? Nggak ada lawan. Nah, begitulah iblis ini. Di satu sisi lawan, tapi di sisi lain kawan bermain. Cuman kita ini kalah terus itu. Sering kalahnya ketimbang menangnya. Ya, karena memang iblisnya gak licik dia. Dia ngajak kita bermain, tetapi dia ngelihat kita nggak ngelihat dia. Nah, ini susahnya nih. Nah, makanya banyak yang kalah, ya dah. Begitu disuruh hayya 'ala shalah, iblis nyuruh selimutin aja adanya. Nah, tidur terus dia. Nah, jadi itu Bapak Ibu ya, akan digoda oleh iblis itu dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Hanya sedikit yang selamat. Makanya Allah perintahkan wazkur rabbaka fin nafsik tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Sebut nama Tuhanmu pakai hatimu dengan rasa rendah diri, rasa takut kepada Allah tanpa bersuara, baik di pagi hari, di sore hari, siang, malam, sehat, sakit, lapang, sempit, di darat, di laut, di udara, di mana saja, kapan saja. Wala takum minal ghafilin. Awas, jangan sampai lalai. Nah, ini penekanannya. Ya Allah tegaskan, jangan lalai. Begitu kita lalai sedikit aja, iblis langsung masuk. Nah, kalau iblis sudah masuk, nah kita gampang tergoda. Nah, kan ada kisahnya itu. Satu ketika Rasulullah SAW itu masuk masjid. Nah, di pintu masjid itu ada seorang laki-laki lagi duduk di pintu. Ditegur sama Rasul. Jangan duduk di pintu, masuk, kalau enggak keluar. Nah, mendengar ada suara, nengoklah si laki-laki tadi. Rupanya Rasul yang datang. Nah, laki-laki tadi langsung ngomong, "Ya Muhammad, ada apa?" "Saya ini iblis." "Iblis?" "Iya." "Kenapa kamu duduk di pintu?" "Dari tadi saya ingin mengganggu orang yang sedang sholat di dalam itu. Cuman terus terang, saya takut sama yang lagi tidur di sampingnya itu." Kata Rasul, "Kamu takut sama orang tidur, tak takut sama orang sholat. Kenapa?" "Ya Muhammad, kalau yang tidur itu badannya saja yang terbujur, hatinya ingat terus sama Allah. Aku takut nggak bisa dekat. Kalau dekat saya hancur, saya kebakar saya. Tapi kalau yang sholat itu badannya saja yang tukang tunggi itu, hatinya kemana-mana. Nah, ini makanan saya ini." Ya Allah, jadi iblis itu lebih takut sama orang tidur tapi hatinya zikir ketimbang orang sholat tapi hatinya tak ingat Allah.
Nah, jadi itu yang makanya Allah ingatkan, wala takum minal ghafilin. Kamu jangan sampai lalai. Sedikit saja kita lalai, enggak ingat Allah, iblis masuk. Ya, kalau sudah iblis masuk, udah kita cepat tergoda. Gitu ya. Mau kemana Pak? Mau pengajian? Di mana? Di Baitul Mukmin Begadang 5. Enggak usah, kata iblis. Ya, tidur aja. Ya. Enggak, sekali sebulan ngaji sama Buya, masa nggak mau datang? Kan gitu. Udah kuat betul hatinya, gitu ya. Gimana? Nggak bisa ditolak lagi. Ya kata iblis, ya udah berangkat aja lah. Jangan sampai nggak berangkat Pak, nanti ketinggalan. Apa dilepas sama iblis? Enggak, diikuti Pak. Ya, Pak, duduklah di sini, yang nyandar dikit. Gitu. Nggak dilepas sama belis itu, dilanjut. Nah, Bapak kan udah tua, katanya pinggangnya sudah nggak kuat, nyandar. Begitu bangun, assalamualaikum, cari tempat sandaran. Nah terus apa dilepas sampai situ? Enggak, ditungguin sama belis. Mulai dihembus-hembus matanya, sampai tutup mata. Mata sudah tertutup, telinganya ditutupin. Telinga sudah ditutup, dirundukkannya, tekannya kepalanya, runduk. Supaya nggak kentara ngantuknya, ngangguk-ngangguk. Kata Ustadz, alhamdulillah Bapak itu ngerti betul lah yang saya sampaikan. Rupanya ngantuk rupanya. Itulah iblis itu licik Pak. Ya, nah? Itu yang disebut dari kanan, dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri gitu. Awal mulanya kayaknya bagus betul, nggak taunya menggelincirkan kita. Itu iblis. Makanya Allah pesan betul, wala takum minal ghafilin. Kamu jangan sampai lengah. Nah, sedikit saja lengah, iblis masuk. Sedetak jantung, sehembus napas tak ingat Allah, itu namanya lalai. Begitu lalai, iblis masuk. Nah, maka terus hati kita itu isi dengan zikir. Ingat kita kepada Allah di mana saja kita berada. Itu zikir di dalam hati atau zikir tarekat. Nah, kalau sudah masuk ke zikir hakikat tadi mulai dirasakan, itu ya, mulai merasa. Tidak lagi merasa kita. Maka di puncak itu Bapak Ibu ya, kalau kita mengingat Allah ya kita berzikir kepada Allah. Awal mulanya begitu. Kita yang menyebut ya la ilaha illallah, kita nyebut baca Quran gitu ya. Ya, kita berzikir gitu. Tetapi pada akhirnya tak lagi merasa kita yang nyebut. Nah, pakai apa kita nyebut? Nggak bisa Pak. Ya, kita bisa nyebut tuh karena kita hidup tuh hayat Allah. Kalau nggak dikasih hayat sama Allah nggak hidup, kita nggak bisa nyebut itu. Kita mau menyebut itu, yaitu menyebut nama Allah, itu karena hati kita mau. Ya dah. Coba kalau hati kita nggak mau, gitu, nggak mau dia nyebut, mulutnya nggak mau, nggak. Ada. Kenapa? Karena hatinya sudah nggak mau. Nah, menggerakkan hati supaya mau itu iradat Allah. Nah, kalau sudah begitu, gitu ya. Nggak ada lagi yang punya kita, nggak ada kita yang zikir. Yang zikir itu ya dia itulah. Nah, maka disebutlah az-zakir wal mazkur. Sebenarnya yang mengingat itu ya dia yang diingat itulah. Ya, cuman di tingkat-tingkat awal ya kita yang menyebut, kita yang berzikir, itu namanya kita masih belajar. Ya, tapi ketika kita sudah masuk ke puncak, nggak ada lagi kita yang berzikir. Pakai apa kita zikir? Ya, ilmu yang kita pakai punya dia tadi. Ya, kemampuan kita berzikir itu kodratnya dia, kemauan kita mau berzikir iradatnya dia. Ya. Makanya disebut yang mengingat itu justru dia yang diingat itulah. Ya, maka disebut juga al-abid wal ma'bud. Yang nyembah ya dia yang disembah itulah. Merasa enggak kalau kita ini bukan kita yang menyembah itu?
Ngerasa nggak kalau yang menyembah dia itu? Ya, maka disebut al-abid wal ma'bud. Yang menyembah ya dia yang disembah itu. Itu kalau sudah sampai ke puncak itu ya. Makanya kita ya berangkat dari awal, syariatnya dulu, tarekatnya, hakikatnya sampai ke ma'rifatnya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, itu artinya di zikir tingkat hakikat dirasa. Ya. Nah, kemudian setelah kita masuk ke alam ma'rifat, zikirnya dipandang. Nah, itu medianya beda-beda. Ya, kalau di syariat diucapkan dan diperbuat, kalau di tarekat diingat, kalau di hakikat dirasa, kalau di ma'rifat dipandang. Fa'ainama tuwallu fasamma wajhullah. Kemanapun kau menghadap, di situ wajah Allah. Jadi setiap yang kita pandang tak ada lagi terlihat selain af'al dan sifat Allah. Ya. Tapi di kita ini kan kita masih merasa kitalah yang sholat, kitalah yang membaca, kitalah yang berzikir gitu. Nah, karena kita masih merasa itu. Nah, tapi kalau sudah sampai ke puncaknya tadi, itu tidak lagi merasa kalau kita yang berbuat. Tetapi Bapak Ibu yang saya hormati, 4 makom zikir ini mesti terbawa secara simultan di dalam sholat. Nah, jadi dalam sholat itu 4 macam zikir ini harus terbawa. Nah, zikir syariatnya, kita berdiri, kita ruku, yang tidak sujud, lalu kemudian kita baca ini dan itu zikir syariatnya. Zikir tarekatnya, ingat hati ke Allah. Nah, makanya aqimis sholata li zikri. Kamu sholat itu ingat aku, kata Allah. Jangan ingat-ingat yang lain, kata. Nah, cuman di kita ini kadang-kadang diarahkan, sengaja diarahkan untuk ingat yang lain. Contohnya, maaf, mohon ampun sama Allah. Ya, misalnya, maka sering saya katakan, di satu sisi alhamdulillah kita bersyukur. Kalau bulan Ramadan itu kan berlomba-lomba untuk menjadikan Al-Quran 30 juz sebagai ayat dalam sholat tarawih. Ya kita bersyukur. Tapi bagi yang hafiz Pak, yang hafal. Kalau nggak hafal jangan maksakan diri lah. Ini kan nggak kepingin Al-Quran 30 juz itu tamat dalam sebulan sebagai ayat tarawih. Tapi nggak ada hafiznya. Ujung-ujungnya beli lehar yang tinggi, Al-Quran yang lebar. Imamnya baca itu. Nah khawatirnya bukan Allah yang diingat. Halaman berapa? Ayat nomor berapa? Tulisan yang diingat. Allahnya nggak diingat. Maka saya katakan jangan memaksakan dirilah. Kalau memang hafiz, alhamdulillah, syukur. Kalau nggak hafal, janganlah. Faqra ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Baca yang gampang-gampang aja, jangan mempersulit diri lah. Ini kepingin tamat Al-Quran 30 juz tapi nggak ada hafiznya, ujung-ujungnya itu tadi lehar panjang, tinggi, Al-Quran lebar. Makanya kadang-kadang panas juga kalau nggak ada AC-nya di situ. Kenapa? Kipas angin nggak boleh dekat-dekat. Kalau dekat terbang itu nanti lembaran itu, habis itu bacaannya. Iya. Itu. Jadi yang diingat itu halaman berapa, ayat nomor berapa. Allahnya nggak diingat. Ya kalau memang hafiz, alhamdulillah, syukur. Bahkan ada yang lucu lagi, Pak. Saya lihat betul itu. Imam itu bukannya baca itu kan yang HP. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin kata jemaah. Mulai dia baca ayat HP-nya. Begitu selesai kantongin lagi Allahu Akbar. Ini sudah bergerak-gerak nih. Masya Allah. Maka saya bilang ya kalau nggak hafal jangan maksakan diri lah. Kalau nggak cari imam yang hafiz gitu. Supaya lebih sempurna gitu ya. Nah itu Bapak Ibu. Jadi 4 macam zikir itu terakumulasi ketika sholat. Ya, ingat hati ke Allah, dirasa,
tidak lagi merasa kalau kita yang sholat. Dipandang. Nah, makanya rukun sholat yang 13 itu ya terdiri dari 3 bagian, ada qauli, ada fi'li, ada qalbi. Yang qauli ta'alluq kepada sama, yang fi'li ta'alluq sama basar, yang qalbi ta'alluq sama ilmu. Apa itu maksud ta'alluq? Artinya qauli ta'alluq kepada sama, didengarin apa yang dibaca. Ya, jangan hanya ngerocos saja mulutnya tapi telinganya nggak ngedengar. Nah, begitu juga rukun fi'li ta'alluq kepada basar. Artinya apa? Gerak-gerik tubuh kita dilihat oleh mata kita. Bapak Ibu kalau sholat berdiri apa duduk? Berdiri. Dari mana Bapak Ibu tahu kalau sedang berdiri? Karena dilihat sama mata kita, tubuh kita berdiri. Telinga nggak tahu nggak tubuh berdiri. Yang dia tahu mendengar. Makanya apa yang diperbuat oleh tubuh dilihat. Apa yang diucapkan dari mulut didengar, itu namanya ta'alluq. Ta'alluq kepada basar, baik yang rukun qaulinya, rukun fi'linya dilihat oleh mata. Nah, rukun qalbinya diketahui oleh hati. Nah, itu Bapak Ibu yang saya hormati. Jadi terakumulasi gitu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, nah itu masalah zikir. Makanya disebut inna dzikra min a'zamil umuril fadail. Bahwa zikir itu seagung-agung dari sekian banyak yang agung. Teragung itu zikir. Nah, ingat pada Allah. Maka ingat atau zikir ini kalau boleh dikatakan lebih wajib daripada sholat. Ya. Salat syariat ini, salat 5 waktu itu lebih wajib. Kenapa lebih wajib? Itu tadi iblis ya lebih takut orang tidur tapi hatinya ingat Allah ketimbang orang sholat tapi tak ingat sama Allah. Gitu. Ya. Jadi makanya zikir itu lebih wajib daripada sholat 5 waktu. Ya. Nah, cuman sholat itu mesti ada zikir. Jangan sampai ada sholat secara syariat zikirnya nggak ada, nggak takut, nggak belis. Makanya walaupun rajin betul sholatnya, tapi kalau di dalamnya nggak berisi, Pak, itu namanya patung, gitu. Nyembah patung. Nah, maka nggak heran kalau rajin betul sholatnya, tapi maling rajin juga, gitu. Bohongnya rajin juga. Nah, kenapa? Ya nggak berisi. Gitu. Al-a'mal suwarun qa'imatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Itu kata Syekh Athaillah dalam kitabnya Al-Hikam. Nah, seluruh amal perbuatan yang kamu lakukan tidak ubahnya seperti patung. Ya, mana patung? Ada mata tak melihat, ada telinga tak mendengar, kecuali ada ruhnya. Ruhnya itu apa? Sirrul ikhlas, rahasia ikhlas. Apa rahasia ikhlas? Zikir. Zikir menimbulkan ikhlas, ikhlas menghidupkan amal. Jadi kalau tidak ada zikir, tidak mungkin bisa ikhlas. Kalau tidak ikhlas, amalnya nggak hidup, patung. Jadi sholat tidak ikhlas, patung sholat. Sedekah tidak ikhlas, patung sedekah. Ya, jangan sampai bikin patung, kata Nabi SAW. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, itu yang pertama. Jadi zikir itu min a'zamil umuril fadail. Yang kedua afdhalul qurbat, ya. Pendekatan kepada Allah yang paling cepat, ya. Afdhalul qurbat yang paling utama. Cara mendekatkan diri kepada Allah yang paling utama. Nah, yang ketiga wa ausalil wasail, ya, media cara untuk sampai kepada Allah yang paling cepat. Ingin kembali kepada Allah pakai zikir, gitu ya. Jadi itu Bapak Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan kita diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa memahaminya dengan sempurna. Pada akhirnya insya Allah kita semua diselamatkan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Amin. Allahumma amin. Baik Bapak Ibu, karena kita dibatasi oleh waktu, saya kira cukup demikian.